Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, berbiasa Bu. Allah. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat ya. Oh iya, tidak terasa kita hari ke-11 puasa. Semoga tetap semangat puasanya dan tidak lupa semangat belajarnya juga harus ditingkatkan karena mencari ilmu adalah ibadah dan setiap amalan apapun yang kita kerjakan pada bulan Ramadan dengan ikhlas, maka insya Allah pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat proses pembelajaran. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Ilyas. Sebelumnya Ibu ingatkan terlebih dahulu untuk mengisi absensi pada hari ini melalui Google Form yang akan Ibu bagikan di kolom chat. Sudah ada? Sudah, Bu. Sebelum masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat dengan materi yang diajarkan minggu lalu? Bu, minggu lalu kita mempelajari tentang tantangan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali, Ilyas. Nah, sekarang siapa yang berani untuk menjelaskan materi tersebut? Izin, Bu. Silahkan, Kirei. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, seperti yang telah dikatakan oleh Ilyas, tadi minggu lalu membahas mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas, batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata, dan lain-lain. Dan berdasarkan tantangan tersebut, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Mungkin itu saja, Bu. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya izin menambahkan, Bu. Terima kasih, Kira. Bagus sekali ya penjelasannya. Ya, silahkan Lismaning selanjutnya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi berdasarkan penjelasan Kirai minggu lalu, kita mempelajari bahwa tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Pertama, strata mutlak yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Yang kedua, strata penting yang dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA. Kemudian penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, strata pendukung yang dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Seperti itu, Ibu. Saya izin menambahkan, Bu. Ya, silakan, ini tambahan terakhir. Nah, Oke, terima kasih, Bu. Jadi berdasarkan penjelasan dari Lismaning, tadi maka untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, tetapi input masyarakat secara intelektual, moral, dan mental lemah, maka akan sulit untuk mewujudkannya. ya, bagus sekali anak-anak. Terima kasih untuk Indah, Kirei, Lismaning, dan Ilyas yang sudah berani untuk menjelaskan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, Ibu akan men-sharing terlebih dahulu ya materinya. Sudah ada, Bu? Sudah ada, Bu. Baik, jadi kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Dan untuk indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Nanti akan Ibu kirimkan PPT-nya ke grup WhatsApp kalian. Nah, yang pertama tuh ada kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Jadi peran serta warga negara ini akan muncul jika kita mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada bela negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita sudah sepantasnya untuk turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sebelum melanjutkan pemateriannya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu ancaman? Ya, Bu. Ya, silakan. Ancaman Ya. adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ya, betul sekali, Ilyas. Jadi ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian ada untuk ancaman militer ini bisa berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri itu seperti agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan dari dalam negeri ada pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, dan pengerusakan lingkungan. Selanjutnya, ada pengertian mengenai tantangan. Jadi tantangan itu merupakan hal yang atau usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Sedangkan hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir ada gangguan yang merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengamati kedua gambar ini dan tentukan ke dalam jenis ancaman manakah kedua gambar tersebut. Bagaimana? Ada yang ingin menjelaskan? Izin Bu, izin menjawab gambar nomor 2. Silakan, Kirei. Menurut saya, gambar nomor 2 ini termasuk ke dalam ancaman militer dari luar negeri, yaitu pelanggaran wilayah oleh negara lain. Karena pada gambar tersebut ada sebuah kapal nelayan yang dihadang oleh kapal tentara angkatan laut. Sepertinya kapal nelayan tersebut sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya, yang nomor selanjutnya. Ya Bu, izin menjawab nomor 1. Menurut saya, gambar nomor 1 itu termasuk ke dalam ancaman militer dari dalam negeri, yaitu aksi teror karena seperti yang kita lihat pada gambar tersebut ada seorang lelaki yang mencurigakan membawa tas dan seperti akan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat umum. Ya, semua jawabannya betul. Jadi pada gambar nomor 1 itu merupakan pelanggaran wilayah oleh negara lain yang sering terjadi di Indonesia, seperti penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh negara lain atau negara tetangga. Gitu. Kemudian untuk gambar nomor 2 itu merupakan aksi bom bunuh diri yang terjadi di Jakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Tamrin. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bu, saya izin bertanya, bagaimana hambatan dan tantangan dalam membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara? Pertanyaan yang bagus ya, mungkin dari anak-anak Ibu ada yang bisa menjawabnya terlebih dahulu.
Saya izin menjawab, Bu. Jadi Silakan, hambatan Bu. yang ada yaitu kurang pedulinya kita sebagai warga negara untuk bela negara dan tantangan, yaitu dengan mendekatkan diri dari pemerintah ke masyarakat, serta bersama-sama membangun NKRI untuk menjadi lebih baik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, selain itu juga tidak adanya dorongan masyarakat untuk maju membela negara dikarenakan tidak adanya persatuan di dalam negara dan kurangnya pemahaman pentingnya bela negara sehingga membuat masyarakat kurang begitu sadar mengenai bela negara. Terima kasih kepada Kiri dan Ismaning, jawabannya bagus semua ya. Nah, jadi bela negara itu bukan hanya sekedar semangat, melainkan kesadaran yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Dan kesadaran bela negara juga akan muncul dari yang namanya kewajiban, yang artinya berjuang membela dan mempertahankan negara yang bersifat wajib dan tidak perlu ditawar lagi bagi siapapun. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum bela negara, yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ayat 1 dan ayat 2, selanjutnya TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional, kemudian ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, selanjutnya ada TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, dan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Nah, pada minggu yang lalu, Ibu sudah membagi kelompok dan membagikan materi tentang bentuk upaya warga negara dalam melakukan bela negara. Sekarang, kalian jelaskan mengenai materi yang kalian pelajari dan pahami agar bisa saling bertukar informasi dengan teman-teman yang lain. Silahkan berurutan, dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, Bu, bentar. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan. Jadi, berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, jelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuh jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, setia kawan sosial, kesadaran akan perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa dan pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita sejarah nasional. Izin Bu, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran. Jadi upaya bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran selain TNI itu salah satu komponen warga negara yang dapat mendapatkan pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa atau MENWA. Setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, pasukan pengibar bendera, palang merah remaja, dan organisasi jenis lainnya. Ibu, saya perwakilan dari kelompok 3 izin menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ya, izin melanjutkan, Bu. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai upaya warga negara dalam melakukan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa kita dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika, atau Kimia di luar negeri
dapat mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Dan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Mungkin seperti itu Ibu kurang lebihnya. Terima kasih. Hasil diskusi dari keempat kelompok secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Artinya kalian benar-benar membaca dan memahami materi yang Ibu berikan. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, siapa di sini yang ingin menyimpulkan pematerian pada hari ini? Izin, Bu, saya Kirei. Jadi upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sekedar kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Kirei. Selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi ini melalui kuisis yang akan Ibu kirimkan linknya di kolom chat. Sebentar ya. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Untuk linknya dikerjakan sekarang ya anak-anak, karena Ibu juga sudah akan memberikan kerjaan rumah untuk kalian yang terdapat pada buku paket halaman 161 dan baca materi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional minggu depan kita bahas bersama. Baik, Bu. Oke, saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu di minggu yang depan ya anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kasih.